Nah, sekarang kita akan coba nih di part 2, masih LED dimming, tapi versi 2-nya nih. Kita akan, kalau barusan kan di atas, Mas, ngedimming 0, 256, 512, 1024. Kalau kita pengen ngedimmingnya satu step, 0, 1, 2, 3, masa kita harus nulisin analog rate sampai 1024 kali? Ya. Panjang banget ya. Ya. Nah, nggak perlu kayak begitu. Kita bisa lakukan hal tersebut dengan segini doang, pakai program bentuknya kayak gini. Untuk awal kita nggak perlu pedulin dulu, copy dulu aja. Nanti di bawah kita jelasin. Yang penting kita lihat efeknya dulu gitu kan. 63 Pak ya? Iya, betul. Terus kita upload ke node MTU. Nah, bisa lihat dimmingnya pelan-pelan sampai terang banget. Belum. Oh iya. Kita redup lagi, terang lagi gitu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu dimmingnya tuh rapi kan? Iya. Satu step, satu step. Nah, sekarang kita akan coba, maksudnya program ini apa nih, kok ada for bla 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 gitu ya. Nah, program ini tuh, ini kita fokus di bagian for-nya. Di pemrograman, for ini, ya, blok fungsi for ini, umum, pemrograman apapun ada. Blok fungsi for ini untuk melakukan looping juga. Looping tapi terkontrol. Ya. Nah, loopingnya ini kita bisa kontrol 3 parameter di dalam loopingnya itu. Ada parameter startnya, parameter kondisionalnya, parameter incrementalnya. Ya. Jadi di dalam satu blok for ini, apapun yang kita tulis di dalamnya akan dilakukan proses looping juga. Nah, selama apa? Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi fungsi for ini ya seperti saya bilang, bentuknya ada for, start, kondisi, sama incremental. Nah, start ini kita bisa definisikan nilai awal yang akan digunakan untuk proses looping. Biasanya, variabel yang akan digunakan itu I atau J atau K gitu ya. Variabel singkat gitu, I. Tipenya integer. Nah, kita set awalnya 0. Ketika kita set awalnya 0, si program akan coba mengeksekusi analog rate ini. I kan awalnya 0. Nah, di sini kan dipanggil nih, Mas. LED, I ya. Ya. Nah, analog rate 0. Berarti LED-nya harusnya mati ya. Ya. Nah, selanjutnya akan delay selama 100 milisecond. Ketika udah beres mengeksekusi 2 baris program ini, dia bakal lari ke bagian incremental. I++. I++ ini, ya, bagian ini, dia akan menambahkan 1 pada nilai I sebelumnya. Blok I++ ini ya, makanya sebenarnya incremental. Kalau sebelumnya nilai I-nya itu 0, Mas, ketika lewatin proses incremental, dia nilainya jadi 1. Karena 0 tambah 1 kan jadi 1 ya. Nah, loopingnya akan terjadi selama apa? Selama kondisinya terpenuhi. Dia akan ngecek, I sekarang lebih kecil daripada 1024 atau enggak? I terakhir ketika udah lewat I++ berapa? 1 kan? 1 lebih kecil daripada 1024? Yep. Kalau masih 1000 lebih kecil daripada 1024, dia bakal terus melakukan analog rate. Nah, tulis. Sekarang kan I-nya masih 1 ya. Tadi yang asalnya I-nya 0, analog rate, sekarang jadi 1. Mulai nyala LED-nya. Incremental lagi I++. Naik lagi kan, udah beres ngeksekusi 2 bagian ini sampai delay, I++ lagi. Sebelumnya I-nya 1. Ketika di I++, berarti kan 1 ditambah 1 kan.
akan menambahkan 1 ke nilai I sebelumnya. Jadi 2. Dicek lagi. 2 lebih kecil dari 1024? Oh, masih betul, lebih kecil. Dia eksekusi lagi analog write. Tulis 2. Incremental lagi jadi 3. 3 lebih kecil daripada 1024? Betul. Analog write lagi. Sampai pas di incremental, mentok-mentok jadi 1024 nih. Katakanlah sebelumnya itu 1023. I++ jadi 1024 kan? Ketika dicek, apakah 1024 lebih kecil daripada 1024? Salah kan? Nah, ketika salah, bakal keluar dari for. For-nya nggak akan dieksekusi lagi. Jadi blok for ini seolah-olah, Mas, kayak kita nulisin codingan yang dibawa yang awal ini secara manual, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3 gitu, sampai LED 1024. Tapi yang melakukan proses nulis 0, 1, 2, 3, 4-nya itu si blok fungsi for. Gitu. Nah, dia akan berhenti di analog write sampai 1024 ya. Oh, bentar, Pak. Boleh. Kita tahu meja abu yang datar, cuman yang display juga sama mesin. meja sama itu Pergi. berapa kali Ya, dagangnya masih begini konvensional. Ya, saudara. Nah, sampai sini konsep for kebayang nggak? Atau masih bingungnya di sebelah mana? Masih bingungnya tuh, saya tuh masih bingung. Itu kondisi start 1 sama start I ya itu Pak ya? I sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kondisinya itu untuk ngecek apakah for-nya harus dilakukan atau enggak. Kalau kondisinya masih bernilai true, artinya benar gitu ya. For-nya masih dilakukan. Tapi kalau kondisinya udah bernilai false, kayak tadi 1024, apakah lebih kecil daripada 1024, for bakal keluar dari for. Bakal yang nggak mengeksekusi bagian for lagi gitu. Masih bingung dikit. For integer I sama dengan 0. Itu untuk nilai awal aja. Kita start I-nya awalnya 0. Oh, start awalnya 0 tuh ya. Yang startnya. I-nya tuh awalnya tuh 0. I-nya awalnya 0. Nah terus I 0 ini lebih besar gak dari 1024? Betul. Nah, itu kondisinya. Nah, terus I++ itu bakal nambahin 1 ke I sebelumnya. Oh, nambahin 1 ke I sebelumnya. Kalau sebelumnya 0, ditambahin 1 kan jadi 1 I yang baru kan? Nah, terus dicek lagi. I yang baru kalau nih, yang plusnya 1, nggak bisa Pak dia, Pak? Gimana? Kalau plusnya kita tulis 1, nggak bisa gitu, Pak? Plusnya tulis 1 gimana? Kalau nggak bisa. Sintaksnya memang I++ gitu. Oh, sintaksnya memang plus. Jadi I++ itu sama aja kayak I sama dengan I plus 1 gitu. I plus 1 ya. Dan lebih seperti ini. Makanya disebutnya incremental kalau di pemrograman C. Jadi kan bisa kebayang kalau I-nya itu terus bergerak dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1024. Sampai 1023 ya mentoknya ya. Kan 1024 keburu ke close kan? Nah, I-nya kan karena berubah-ubah, di sini kan analog write-nya itu kan dia nulisin. Ketika I-nya 0 dia analog write 0. Ketika I-nya 1 analog write 1. Ketika I-nya 200 analog write 200. Ketika I-nya 1023 analog write 1023. Jadi kebayang nanti lampunya itu makanya dari redup ke terang. Nah, cukup clear ya? Cukup. Lumayan. Nah, analog write itu tetap berarti dia yang ngitung ya? Betul. Yang delay mah itu kan ya. Bukannya tadi delay minimal 1000 ya, Pak? Per second-nya 1 detik itu 1000 ya? 1000. Kalau 100 berarti 0,1 detik atau 100 milisecond kan? Nggak kelihatan itu mah, Pak ya? Iya. Tapi jadi istilahnya sedikit-dikit lah naiknya. Ini kok bisa kita ya variasi sih, ganti nilai milisecond-nya kita kecilin gitu ya. Kalau 100 milisecond kan terlalu lama, kita set jadi 10.
Soalnya kan dari gelap ke terangnya itu kayak lama gitu ya. Ini kalau kita set 10 bisa lebih cepat nih gelap terang. Upload ya, Pak ya. Nah, kita set 10 nih. Ini saya set coba ganti 10. Oh iya, lebih cepat Pak ya. Lebih cepat kedip ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tuh. Jadi penggunaan fungsi for manfaatnya itu bisa memungkinkan kita lebih handy gitu tanpa harus nulisin di analog rate 0, analog rate 1, analog rate 2 sampai 1023 gitu kan. Panjang banget itu di bawah. LED, contohnya apa aja Pak yang bisa diatur Pak sensornya Pak? Apa? Selain LED bisa dipakai untuk apa contohnya Pak misalkan Pak? Ya relay bisa, terus bisa untuk motor DC. Jadi kipas misalnya nih. Muternya pelan jadi kenceng, itu kan PWM. Oh iya. Ngatur kecepatan motor gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin lampu rumah gitu Pak ya, lampu rumah tangga yang smart gitu ya, yang pakai WiFi, berarti tetap harus pakai codingan for ini Pak ya? Iya, kalau mau divariasiin, mau dimming ya. Mau dimming. Dimmingnya ngaturnya dari sini Pak yang bisa kita atur seperti ini. Oh iya. Kalau ini kan bisa dilihat nih Mas. Kalau ini kan dari redup ke terang, udah terang, redup lagi gitu. Ya. Jatuh gitu kan. Bisa kita buat mulus dari redup ke terang, dari terang tuh redup lagi pelan-pelan. Oh ya. Nah, kebayang nggak? Kalau ini kan udah terang banget langsung jret gitu, gelap lagi gitu. Nah, caranya kita tinggal copy block 4-nya. Copy ini. Copy, terus kita paste di bawahnya. Seperti ini. Tandanya dibalikin? Nah, tandanya dibalikin. Kalau ini dari 0 sampai 1023, berarti kan ini dari 1023, 1023 betul. Jadi sampai 0 kan? Kalau sampai 0 berarti ini kita cek selama lebih besar dari 0. Dan di sini bukan I++. Karena kan kita pengen 1000 dikurangi sampai 0, betul nggak? Di min ya? Nah, betul. Di min. Kita coba nih, Mas. Yep. Logikanya nangkep ya? Logikanya nangkep sih. Nah, ini dengan seperti ini tuh jadi LED-nya tuh nanti gelap, terang banget. Dari terang banget tuh nggak jatuh langsung ke gelap gitu. Jadi dia pelan-pelan juga turunnya gitu. Pak, kalau ngopi yang benar dari mana Pak? Dari yang tanda apa sih? Kurung kurawal yang 4-nya. Kurung kurawal yang 4. Oh, kurung kurawal yang 4 ya? Yang atasnya Pak ya? Betul. Siap. Nah, itu udah sampai terang, kita lihat di LED-nya ya. Pas redup, pelan-pelan redupnya. Nah, redup. Sampai lebih kecil lagi. Kalau tadi kan langsung gelap ya. Ini ngedimmingnya lebih teratur. Bisa kita bikin cepat juga gitu, kayak misalkan jadi 2 milisecond gitu, Mas. Kalau mau redup terang dari redup ke terang itu cepat banget juga bisa. Ini saya atur delay-nya 2 milisecond. Nah, dia lebih cepat terangnya ya. Redupnya juga lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini yang seperti barusan saya bilang nih, ada incremental, ada I++ berarti nambahin 1 ya. I min ngurangin 1.
Dan ini struktur for yang ada di pemrograman C. Selalu seperti ini. Jadi ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Apapun yang akan di looping itu yang ada di dalam kurung kurawalnya. Kalau di luar kurung kurawal nggak akan di looping. Dianggapnya bukan di dalam for ini. Oh, Intinya itu ya. Kalau kita pengen looping sebuah program tertentu di dalam for, ya harus taruhnya di dalam kurung kurawalnya. Tugas yang mau dijalankan. Dan juga di sini ada beberapa operator kan tadi ada yang lebih besar, lebih kecil gitu ya Mas. Nah itu sebenarnya secara intuitif gampang kelihatan ya. Kalau tandanya kayak gini kan berarti lebih besar, ini lebih kecil. Kalau lebih besar sama dengan berarti kayak begini. Lebih kecil sama dengan kayak gini. Kalau kita mau ngebandingin dua nilai, apakah A sama dengan B? Nah ini 12 sama dengan. Kalau mau ngebandingin apakah tidak sama atau enggak gitu. Ini pakai tidak sama dengan, pakai tanda seru depan. Kayak gitu. Ini contohnya misalnya, kalau X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. X apakah sama dengan Y? Salah ya. Bakal false kan? Karena kan X2, Y3 kan? Tidak sama kan? Nah, kalau misalkan kita pakai lambang tidak sama dengan, ketika kita X tidak sama dengan Y, ini hasilnya bakal jadi true. Ya karena memang X tidak sama dengan Y kan? Nah, dan ini juga kalau misalkan kita cek pakai lebih besar dari, apakah X lebih besar daripada Y? Salah juga ya, karena X itu sebenarnya lebih kecil daripada Y. X kan 2, Y 3. Ya. Gitu. Jadi ekspresi seperti ini, ekspresi pembanding seperti ini akan menghasilkan nilai true dan false. Gitu.